Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Selamat datang di acara rutin kita, Tanya Dokter, acara yang mengupas tema-tema menarik seputar kesehatan bersama dokter Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Acara ini live di YouTube dan Instagram Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan @RSM Lamongan. Masih di awal bulan suci Ramadan, kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Semoga puasa hari ini lancar dan ibadah kita tetap maksimal. Nah, sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, di bulan yang spesial kali ini, di bulan Ramadan, tentunya kita tidak ingin meninggalkan momen-momen spesial di bulan Ramadan ini, di mana amal ibadah kita pahalanya dilipat gandakan, kemudian banyak sekali momen-momen bersama keluarga di santap sahur maupun berbuka, dan juga kita tetap menjalankan aktivitas dan pekerjaan sehari-hari. Nah, untuk mendukung ibadah kita agar tetap maksimal dan juga pekerjaan kita juga tidak terhambat, maka dibutuhkan tubuh kita yang tetap fit. Nah, bagaimana sih caranya agar tubuh kita tetap fit di bulan puasa walaupun kita menahan haus dan lapar selama seharian? Nah, ada berbagai upaya yang biasa dilakukan oleh kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, salah satunya ini adalah dengan olahraga. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Jadi mungkin sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan bertanya, apakah olahraga tidak menyebabkan dehidrasi atau mungkin malah menyebabkan kelelahan, atau olahraga yang seperti apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk itu di sini sudah ada narasumber kita yang ahli di bidang ini. Nah, di sini sudah ada Dokter Yuli Indah Kurnia, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi, atau biasa kita panggil dengan Dokter Iin. Nah, nanti akan kita bahas tips berolahraga di bulan puasa sehingga tubuh kita tetap fit. Jadi ibadah kita tetap maksimal, kemudian pekerjaan kita sehari-hari juga tetap kita lakukan seperti biasa. Nah, kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Dokter Iin. Waalaikumsalam, Mbak. Gimana kabarnya hari ini, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, masih puasa ya, Dok ya? Insya Allah. Insya Allah. Nah, di sini sudah ada Dokter Iin, jadi nanti sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan jika ada yang ingin bertanya, nanti bisa langsung komen di live Instagram kita. Nah, langsung saja kita tanya kepada beliau. Nah, ini sebelum nanti kita ke tips bagaimana olahraga di bulan puasa, ini saya mau bertanya dulu, Dok. Jadi, sebenarnya olahraga itu apa sih gitu? Jadi, apa yang dimaksud dengan olahraga, atau apakah aktivitas seperti biasa atau bergerak seperti biasa itu bisa dinamakan olahraga, atau hal-hal tertentu itu yang bisa disebut dengan olahraga? Iya, iya Mbak. Jadi gini, kita harus bisa membedakan antara aktivitas fisik sehari-hari dengan apa yang dinamakan olahraga. Jadi kalau menurut secara pengertiannya, aktivitas fisik itu adalah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari tanpa ada ukurannya, atau tidak ada istilahnya dosisnya gitu ya. Tetapi kalau namanya olahraga itu adalah aktivitas yang sudah terukur dan ada dosisnya tertentu. Jadi misalnya olahraga itu banyak macamnya. Jadi di situ ada latihan kekuatan, ada latihan aerobik, ada latihan peregangan. Nah, masing-masing itu ada dosis dan waktunya gitu. Jadi semuanya harus terukur kalau olahraga. Tetapi kalau aktivitas sehari-hari tidak perlu kita ukur, karena itu bukan sebuah olahraga gitu. Jadi kalau olahraga itu terukur gitu ya, Dok. Jadi iya, biasanya ada jenis olahraga tertentu gitu. Jadi beda dengan aktivitas fisik. Nah, untuk manfaat olahraga sendiri gitu, Dok, terutama di bulan puasa. Nah, apakah bulan puasa itu masih perlu olahraga seperti itu? Iya. Jadi memang pada saat kita puasa itu kan tubuh pasti akan mengalami perubahan ya. Terjadi perubahan metabolisme. Awalnya kita yang setiap hari ada makan secara teratur, minum juga teratur, yang bisa makan, bisa minum. Kemudian pada saat puasa kita harus tidak makan, tidak minum selama kurang lebih 10 sampai 14 jam gitu ya. Paling lama 14 jam biasanya.
Nah, memang tubuh kita akan beradaptasi. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan olahraga, maka adaptasi tubuh itu ya tetap memakai energi seperti yang biasanya yang tersimpan di dalam tubuh dipakai gitu. Itu aja. Tidak ada perubahan secara signifikan terkait dengan daya tahan tubuh kita gitu. Sedangkan kalau kita tetap menjalankan olahraga, jadi pada saat tidak puasa, olahraga itu sendiri bisa meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi pada saat kita puasa. Pada saat puasa di samping energi juga dipakai, lemak juga dijadikan energi. Jadi di situ ada proses penurunan kadar lemak di dalam tubuh kita. Jadi kalau dibilang di sebuah jurnal itu bisa terjadi penurunan berat badan sekitar setengah sampai dengan 1 kilogram pada saat kita puasa. Nah, dengan olahraga pada saat kita berpuasa itu akan semakin meningkatkan daya tahan tubuh kita, semakin meningkatkan kekuatan otot kita. Karena kita biasanya kalau puasa kan lemes gitu ya, nggak ada energi, nggak ada apa. Tapi kalau dengan olahraga maka otot itu memiliki daya tahan yang lebih baik. Di samping itu massa ototnya juga akan terbentuk, sehingga tidak terasa lemes, tidak terasa biasanya kita lemah kayak loyo gitu kan. Kalau kita puasa pengennya tidur aja, tapi kalau misalnya kita olahraga secara teratur itu bisa lebih fit gitu. Jadi sahabat sehat RSML, itu tadi adalah manfaat olahraga. Ternyata banyak sekali manfaat olahraga itu. Jadi ketika kita puasa biasanya lemes-lemesan gitu, tapi ternyata dengan olahraga itu nanti tubuh kita akan beradaptasi gitu. Betul. Ya Dok. Jadi akhirnya nggak lemes-lemes lagi. Kemudian untuk yang pengen diet, nah banyak pertanyaan itu biasanya puasa itu sekalian pengen menurunkan berat badan. Nah ini salah satunya adalah ditambah dengan olahraga ya Dok ya, sehingga diet yang masuk ke tubuh kita itu juga bisa maksimal dengan ditambah dengan olahraga gitu. Nah ini masalahnya biasanya ketika puasa itu kan malas untuk memulai gitu Dok. Nah untuk memulai olahraga itu diawali dengan yang gimana dulu gitu, atau take it slow, atau yang ada yang high intensity gitu kan. Betul. Iya. Jadi sebenarnya pada saat kita puasa ini bukan waktunya untuk memulai ya. Bukan waktunya untuk memulai, tetapi justru pada saat kita puasa ini adalah waktu untuk mempertahankan olahraga yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi apabila memang pada saat bulan puasa ini baru ingin memulai, mungkin nanti ada beberapa hal yang harus diperhatikan gitu. Nah, kalau ingin memulai olahraga, semuanya baik itu pada saat kita berpuasa atau sebelum kita berpuasa, itu tetap harus mulai dari dosis yang rendah dulu. Jadi kita bilangnya start low, go slow. Start low, go slow. Mulai dari yang rendah, kemudian nanti akan dinaikkan secara perlahan-lahan intensitasnya ke arah sedang dulu. Setelah sedang sudah adaptasi tubuhnya, baru kemudian nanti kita naikkan intensitasnya ke yang tinggi. Gitu. Jadi nggak harus langsung tinggi gitu ya. Pasti nanti tubuh kita akan kompensasi gitu. Bahkan kalau intensitas yang tinggi disebutkan malah akan menurunkan daya tahan tubuh kita. Karena mungkin terlalu terforsir gitu ya Dok? Ya jadi kalau intensitas itu tinggi, kemudian akan terjadi proses di dalam tubuh itu, proses secara kimiawi gitu ya. Itu akan malah menurunkan sel-sel imunitas kita. Jadi kita akan lebih mudah rentan untuk terkena infeksi pada saat kita melakukan intensitas yang tinggi. Nah, karena itu kalau orang yang barusan melakukan olahraga, kita tidak pernah sarankan intensitas tinggi. Karena nanti orangnya malah akan lebih mudah capek, lebih mudah sakit. Gitu. Jadi mulai dari yang ringan, kemudian dinaikkan sedikit gitu. Jadi nanti akan mendapatkan
posisi olahraga yang nyaman untuk dia. Betul. Jadi itu menunggu adaptasi dari tubuh kita. Tubuhnya. Iya. Iya, siap dok. Nah, untuk waktu sendiri dok. Jadi kalau puasa itu kan mulai dari pagi sampai sore. Nah, Betul. ini untuk waktu olahraga ketika puasa itu baiknya itu waktu jam berapa gitu dok? Oke. Jadi kalau pada saat kita tidak berpuasa, kita dengan enjoy-nya waktunya nggak masalah ya, mau pagi, mau sore, mau malam nggak ada masalah sebenarnya. Tetapi pada saat kita puasa ada beberapa waktu yang memang direkomendasikan. Dan ada waktu yang tidak kita sarankan. Jadi waktu yang paling direkomendasikan adalah sekitar 1 sampai 1,5 jam sebelum berbuka puasa. Gitu. Kenapa? Karena pada saat misalnya kita olahraga gitu ya, olahraga itu kan membutuhkan waktu. Kalau pada saat sebelum puasa dia biasanya bisa 30 menit sampai dengan 1 jam gitu. Jadi pada saat puasa dipertahankan segitu, kemudian sebentar lagi kan sudah memasuki waktu buka puasa. Jadi energi yang sudah terkuras pada saat olahraga maupun cairan tubuh kita yang terkuras pada saat olahraga akan lebih cepat tercukupi lagi gitu. Dengan saat kita berbuka itu tadi. Dengan berbuka maka energi kemudian cairan tubuh akan lebih kembali gitu, akan lebih mudah untuk kembali lagi. Ya, yang tidak kita sarankan adalah pada saat siang hari, karena pada saat siang hari itu energi di dalam tubuh kita yang namanya glukosa itu sudah mulai habis. Jadi setelah 10 jam kita berpuasa, jadi misalnya kita jam 4 ya, terakhir kan jam 4, 10 jam lagi itu bisa sekitar jam 2 siang gitu ya. Nah jam 2 siang itu cadangan energi kita yang dari glukosa atau dari karbohidrat itu habis. Setelah itu tubuh kita akan memakai lemak untuk digunakan sebagai energi. Nah, apabila kita olahraga pada saat siang, di saat energi kita sudah habis, maka tubuh kita akan kekurangan untuk energi berikutnya. Kan masa sampai dengan berbukanya masih lama soalnya. Begitu juga dengan cairan. Cairannya habis olahraga dia akan dehidrasi, gitu kan. Nah, padahal nanti bukanya masih jam 6 gitu. Jadi lama. Butuh waktu untuk melakukan rehidrasi dan energinya kembali lagi gitu. Ya, jadi sahabat sehat RSML, ini cocok sekali ya. Jadi kalau misalnya sahabat sehat biasanya ketika sore itu kan ngabuburit. Nah, mau buka puasa itu ngabuburit sore-sore gitu. Nah, alangkah baiknya ngabuburit yang biasanya jalan-jalan naik motor, nah ini diganti dengan olahraga gitu. Olahraga ringan enggak masalah ya dok ya gitu. Jadi nanti menurut dokter Iin itu 1 sampai 1,5 jam sebelum berbuka, nah itu bisa dimulai dengan olahraga. Jadi nanti ketika setelah olahraga nanti jeda waktunya tinggal sedikit untuk bisa berbuka, sehingga energi kita cepat tergantikan dengan berbuka. Tidak boleh olahraga pada saat siang-siang gitu, apalagi ketika panas gitu ya dok ya. Iya, suasana panas, kemudian kita olahraganya di luar rumah, nah itu malah membuat dehidrasi di tubuh kita itu nanti. Itu ngoyo sekali. Iya. Nah, untuk apa saja yang harus diperhatikan gitu dok ketika kita olahraga gitu, apalagi ketika puasa? Iya, jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ya, atau kita bilangnya ini sedikit ada tips gitu ya. Jadi yang pertama pasti adalah waktu. Waktu harus tepat pada saat kita melakukan olahraga. Seperti yang saya bilang tadi, yang paling direkomendasikan memang sekitar 1 jam sampai dengan 1,5 jam sebelum berbuka puasa. Bahkan ada yang bilang 30 menit sebelum berbuka puasa gitu. Nah, apakah nanti waktunya nggak bisa dok kalau misalnya malam hari gitu? Bisa-bisa saja, tergantung dari tergantung dari olahraga, jenis olahraga yang kita lakukan gitu.
Kalau olahraga yang kita lakukan adalah intensitasnya hanya ringan sampai dengan sedang, itu bisa dilakukan sebelum berbuka puasa. Tetapi kalau misalnya ingin melakukan olahraga dengan intensitas tinggi, olahraga aerobik gitu ya, kardio, maka tidak kita sarankan sebelum berbuka. Malah yang disarankan adalah 1 sampai 2 jam setelah berbuka atau setelah sholat taraweh. Gitu. Nah, yang kedua selain waktu adalah intensitas. Ya, intensitas yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi intensitas yang disarankan sebenarnya adalah rendah sampai dengan sedang, gitu ya. Intensitas rendah sampai dengan sedang ini tahunya dari mana? Tahunya adalah dengan kita tes bicara atau talk test. Kalau intensitas rendah, maka kita itu masih bisa bernyanyi. Dengan misalnya olahraganya jalan gitu ya, dengan jalan kita sambil nyanyi-nyanyi itu masih bisa. Tetapi kalau intensitasnya masuk ke sedang, itu kita enggak bisa sudah bernyanyi. Rasanya enggak kuat sudah nggak gitu sampai ya. gitu ya nafasnya. Betul. Dok. Tetapi kita masih bisa bicara dengan orang lain. Gitu. Jadi masih bisa kita berbicara biasa, masih bisa meskipun kita sudah mulai ada rasa ngos-ngosannya gitu ya. Nah, kalau kita sudah tidak bisa berbicara, pokoknya sudah ngos-ngosan, enggak bisa ngomong, enggak kuat sudah, itu adalah intensitas tinggi. Masuk ke intensitas tinggi. Nah, tadi seperti yang saya bilang, kalau intensitas tinggi jangan lakukan sebelum berbuka puasa. Lakukanlah 1 sampai 2 jam setelah berbuka atau setelah sholat taraweh. Gitu. Itu seperti nge-gym, fitness, itu termasuk intensitas tinggi ya, Dok? Ya, intensitas tinggi itu biasanya ya, sebenarnya semua olahraga bisa intensitas tinggi. Ya. Tetapi yang paling banyak itu adalah lari biasanya. Lari itu bisa sampai intensitas tinggi karena mudah sekali pergerakannya. Jadi tergantung orangnya yang sudah biasa olahraga sebelum puasa. Kalau sebelum puasa dia sudah biasa dengan intensitas tinggi, terus pada saat berpuasa diturunkan intensitasnya, ya mungkin rasanya jadi tidak enak. Nah, tapi kalau sudah biasa begitu, ya sudah olahraganya diambil yang setelah berbuka atau sholat taraweh. Gitu. Nah, yang ketiga jenis olahraganya. Jenis olahraga yang bisa dilakukan pada saat sebelum berbuka puasa, yaitu adalah intensitas rendah sampai sedang, yaitu misalnya jalan kaki. Seperti yang tadi dibilang, bisa sambil ngabuburit, ya, jalan kaki. Kemudian bisa senam, bisa yoga, bisa juga bersepeda, gitu. Jadi yang kita bilangnya ringan-ringan aja ya, atau low impact, gitu. Low impact. Jadi kalau misalnya intensitasnya ingin yang tinggi, ya enggak apa-apa, enggak ada masalah. Contohnya senam aerobik gitu ya, dengan intensitas tinggi, atau high interval intensity. Ada kemudian bisa juga running, latihan kardio, ya itu salah satu jenis-jenisnya yang seperti itu. Nah, yang keempat, kita tidak boleh melupakan konsumsi makanan dan minumannya harus cukup. Kenapa? Karena kalau kita melakukan olahraga sore, maka asupan energi itu juga harus bisa sampai sore, energi yang ada di dalam tubuh. Jadi makanan yang bisa bertahan lama di dalam tubuh itu adalah jenis karbohidrat kompleks. Contohnya kayak gandum, kemudian oat cracker, nah kayak gitu-gitu itu. Kemudian makanannya yang berserat, buah-buahan, sayuran, itu harus dikonsumsi pada saat sahur itu lebih banyak. Nah, itu nanti lebih bisa bertahan lama di dalam tubuh kita. Kemudian jangan banyak makan yang mengandung glukosa, misalnya nasi gitu ya. Kita kan kadang-kadang, aduh biar nanti tidak lapar, dibanyakin kita makan nasi ya, yang banyak biar
nanti jadi kuat gitu. Iya. Ya, enggak ada masalah sebenarnya dengan nasi. Tetapi seperti yang saya bilang di awal, nasi itu banyak mengandung glukosa dan itu akan cepat habis setelah 10 jam pada saat kita berpuasa gitu. Jangan lupa juga untuk minum. Minum itu kecukupan cairan kita adalah 2 liter sampai 2,5 liter per harinya. Nah, nanti gimana cara minumnya? Apakah sebelum sahur itu harus banyak minum gitu? Atau saat berbuka terus tiba-tiba dikasih minum banyak? Tidak seperti itu. Nanti ya biasanya kita sudah kekenyangan gitu kan. Jadi harus diatur. Untuk minum itu kita bisa pakai patokan 2-4-2. Jadi 2 pada saat sahur, 4 itu setelah berbuka sampai dengan nanti sebelum tidur. Kemudian sebelum tidur kita minum lagi 2 gelas. Jadi 2-4-2. Itu totalnya bisa 2 liter. Jadi 1 8 gelas kali per hari. Iya, jadi 1 gelas itu kan kalau kita bilang takaran gelas biasa ya, yang Iya. segini itu sekitar 250 gitu. Nah, itu harus tercukupi dulu sebelum kita melakukan olahraga. Tuh. Dan yang terakhir adalah jangan pernah lupakan istirahat. Butuh istirahat yang cukup supaya badan kita itu, otot kita siap pada saat kita akan berolahraga. Nah, memang tidur yang cukup adalah 6 sampai dengan 7 jam sehari, gitu ya. Nah, pada saat puasa kan kita tidak bisa seperti itu. Jadi, ada beberapa yang menyarankan bahwasanya kita bisa lakukan tidur siang sebagai tambahan untuk istirahat tubuh. Ya. Karena apalagi kan pada saat siang-siang gitu ya, udara sudah panas, badan energi sudah mulai habis. Waktunya istirahat dulu badannya gitu. Nanti sore bisa dipakai olahraga. Jadi seperti itu. Nah, untuk sudah dok, itu tadi yang harus diperhatikan. Nah, untuk tadi yang terakhir adalah istirahat. Nah, ini kan kayak misalnya seperti kita ini kalau jaga pagi, nah biasanya kan jam 7 sampai asar. Nah, seperti itu setelah melaksanakan pekerjaan. Nah, setelah itu apakah boleh misalnya kita langsung olahraga kayak gitu, Dok? Itu apakah bisa menambah intensitas kita? Maksudnya apa ya? Menambah kelelahan seperti itu, atau mungkin dari tubuh kita kompensasinya nanti juga semakin berat kayak gitu, atau apa harus istirahat dulu sebentar kemudian baru dilanjut olahraga seperti itu, Dok? Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah seharian bekerja gitu ya, kalau bulan puasa gini, setahu saya rata-rata perusahaan itu kan akan sedikit mengurangi jam, mungkin jam pulangnya jadi lebih cepat gitu ya daripada sebelum puasa. Gitu. Nah, itu bisa jadi jam yang digunakan untuk istirahat tubuh kita. Nah, setelah itu sorenya jangan bisa melakukan olahraga. Tetapi lakukan yang intensitas ringan sampai dengan sedang saja. Jangan lakukan yang intensitas tinggi supaya tidak menambah kelelahan atau stresor di tubuh kita. Begitu. Nah, kemudian untuk stresor, Dok, apakah stresor misalnya kita biasanya kan masih mikir gitu, walaupun pulang dari kerja itu pikiran itu masih ada tentang pekerjaan atau mungkin stresor yang lain. Nah, itu apakah ada dampak untuk olahraga itu sendiri? Jadi kayak misalnya olahraga itu apakah harus pikirannya fresh seperti itu, atau harus mungkin di lingkungan yang baik gitu, jadi kayak di dengan pemandangan yang bagus seperti itu, atau terserah? Jadi sebenarnya apakah pada saat kita banyak pikiran terus kita melakukan olahraga itu boleh apa enggak? Sebenarnya nggak ada aturannya seperti itu. Justru dengan melakukan olahraga itu hormon-hormon di dalam tubuh kita akan terpicu, terutama hormon yang terkait dengan perbaikan sel-sel, kemudian hormon pertumbuhan seperti itu ya. Nah, itu malah nanti akan berdampak pada stres
fisik maupun stres psikologis kita. Itu akan bisa mengurangi stresor. Justru nanti dengan olahraga kita akan lebih enjoy gitu. Jadi itu berdasarkan saya pengalaman sendiri gitu ya. Iya, Dok. Jadi dulu mungkin awalnya saya tidak terlalu suka sama olahraga. Entah mungkin karena capek, waktunya habis atau bagaimana. Tetapi setelah kita lakukan sedikit keinginan gitu ya, ada niatan untuk melakukan olahraga, dan akhirnya alhamdulillah bisa rutin gitu. Nah, itu rasanya badan itu lebih enak, lebih enteng, lebih enjoy, tidak mudah stres gitu. Jadi badan kita sebenarnya pulang kerja biasanya kan sudah lelah gitu. Nah, selama kita melakukan olahraga itu rasa lelah itu sangat-sangat berbeda, sangat berkurang gitu ya. Jadi kita masih bisa tetap fit gitu ya, meskipun kita pulang kerja seharian gitu. Jadi memang efek dari olahraga ini banyak sekali, termasuk dia bisa menurunkan hormon stres gitu. Jadi dengan olahraga malah kita jadi lebih enjoy, lebih bahagia dengan olahraga. Betul ya, tetapi ya itu tadi, olahraga itu bukan sesuatu yang harus dipaksakan, harus kita mulai dengan niat, dan memang harus sesuai dengan kesukaan kita. Ya, kalau kita tidak pernah suka dengan, misalnya saya tidak suka lari gitu ya, karena kalau lari mungkin kaki saya jadi lebih sakit gitu. Nah, saya pakai yang low impact, mungkin senam gitu. Nah, dengan itu saya seneng, enjoy. Jadi kalau kita enjoy, kita akan lebih mudah untuk rutin melakukan olahraganya gitu. Kalau kita sudah tidak suka, ya sudah mulai males ya, mungkin sekali, 2 kali, terus apalagi memulainya biasanya. Betul. Sangat sulit. Iya, makanya itu saat puasa kita bukan dalam rangka memulai olahraga gitu ya, tapi mempertahankan olahraga yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi ketika berpuasa masih tetap on olahraganya. Betul. Gitu. Jadi tubuhnya tetap fit walaupun kita menahan haus dan lapar selama seharian. Betul. Nah, sahabat sehat RSML, kita sudah mendapatkan manfaat olahraga tambahan. Jadi olahraga itu bukan hanya membuat kita capek, terutama setelah bekerja seperti itu, tetapi juga olahraga dapat menurunkan hormon stres. Jadi bisa untuk rekreasi gitu. Betul ya. Sahabat sehat RSML, bagi yang ingin bertanya bisa langsung komen di live Instagram kita. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Nah, ini pertanyaan dari sahabat sehat dokter. Perlukah mengkonsumsi suplemen supaya bisa fit saat berpuasa plus berolahraga? Bila perlu, suplemen seperti apa dokter? Iya, jadi gini, suplemen itu membantu ya. Sifatnya adalah membantu tubuh kita untuk memenuhi kekurangan vitamin-vitamin ataupun zat-zat yang sebenarnya harus ada di dalam tubuh kita gitu. Sebenarnya tanpa suplemen pun, asal makanan yang kita konsumsi itu gizinya sudah cukup, itu sudah bisa kita fit seharian meskipun kita melakukan olahraga. Tetapi apabila memang makanan yang kita konsumsi itu misalnya seratnya kurang, sehingga nanti vitamin B-nya ada yang kurang atau kurang vitamin C, ya monggo enggak apa-apa konsumsi suplemen. Konsumsi suplemen itu macam-macam, tergantung dari kurangnya suplemennya kita, kurangnya zat yang dibutuhkan tubuh kita apa gitu. Rata-rata kalau ingin menjaga daya tahan tubuh, maka yang paling bagus adalah kita konsumsi vitamin C, gitu ya. Vitamin C. Iya, vitamin C. Jadi vitamin C itu ada dosis tertentu yang bisa dikonsumsi untuk orang sehat dan ada yang untuk orang sakit gitu. Tetapi rata-rata suplemen yang dijual secara bebas, saya kira itu sudah cukup untuk bisa memenuhi vitamin C yang kita butuhkan gitu. Jadi kalau orang itu biasanya sudah suka makan buah,
makan sayur-sayuran, itu saya kira vitaminnya insya Allah sudah cukup ya. Tetapi kalau orang yang tidak suka buah, tidak suka makan makanan yang sayur hijau-hijau, atau misalnya ya masih badannya kurang fit gitu, monggo konsumsi suplemen, tidak masalah gitu. Kalau misalnya bingung, bisa suplemen yang sering beredar di masyarakat itu sudah bisa kita konsumsi. Cukup 1 kali sehari saja. Gitu. Itu apa ada resikonya dok kalau misalnya kita terlalu sering minum suplemen gitu? Ya, jadi yang namanya suplemen itu kan isinya tambahan itu tadi ya. Kalau misalnya dia sudah kelebihan di dalam tubuh itu sudah punya kompensasi akan membuangnya gitu. Jadi memang yang namanya vitamin itu nanti ada yang terbuang lewat kencing, ada yang terbuang nanti campur dengan yang lain gitu. Nah, jadi kalau misalnya konsumsinya tidak berlebihan, saya kira tidak ada masalah ya. Tetapi kalau konsumsinya berlebihan, ya sesuatu yang berlebihan itu kan pasti tidak baik gitu. Itu saja sih yang bisa kita pegang gitu ya. Siap dong. Jadi yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya intake nutrisi kita dari dari buah, sayur, jadi dari makanan-makanan yang sebenarnya biasa kita makan seperti itu. Jadi ketika sudah tercukupi, suplemen itu tidak perlu gitu ya dok ya. Karena suplemen juga kan itu biasanya diproduksi oleh perusahaan kimia gitu ya dok. Apa itu ada resikonya? Ya seperti yang saya bilang tadi, kalau memang itu digunakan secara berlebihan, semua hal pasti ada resikonya ya. Jadi harus digunakan secara dosisnya tepat. Gitu. Makanya itu kalau mau minum suplemen atau misalnya ingin konsumsi suplemen apa, sebaiknya itu konsultasi dulu ke dokter. Karena mungkin dokternya akan lebih tahu. Jadi yang cocok untuk ibu ini atau bapak ini, nanti suplemennya yang mengandung ini gitu ya. Mungkin kan kadang-kadang orang cukup dengan vitamin C saja, saya tidak perlu kalsium ya dok. Nah kan seperti itu ya. Jadi semua itu tergantung dari masing-masing individu. Kebutuhannya pasti berbeda ya dok. Jadi sesuai dengan zat apa yang dibutuhkan oleh tubuh saja. Betul. Oke dok, kemudian ada pertanyaan lagi. Nah ini, di siang hari saat berpuasa, terkadang kita merasa ngantuk dan capek saat bekerja. Apakah ada tips untuk mengatasinya dok? Iya. Memang itu kayak ini ya, rutinitasnya pada saat bulan puasa gitu ya. Siang itu pasti ngantuk dan capek. Lemas. Kenapa? Yaitu tadi, yang pertama, jam tidur kita memang jadi tidak seperti biasanya itu ya. Yang kedua, kenapa jadi lemes? Karena energi di tubuh kita, cadangannya sudah mulai habis. Nah, yang sudah kita makan saat sahur itu sudah dipakai sampai siang itu. Siang sekitar jam 2, saya bilang jam 2 itu sudah habis. Jadi siang biasanya kan jam 12 itu mulai ya, lemes gitu kan itu. Nah, tipsnya apa? Biar kita tetap fit, tetap seger gitu ya. Salah satunya itu tadi dengan olahraga, konsumsi makanannya cukup, minumnya cukup, kemudian kalau memang ada waktunya istirahat, ya kita istirahatkan tubuh kita. Gitu. Istirahat bukan berarti harus tidur ya, tetapi merilekskan tubuh saja sebenarnya sudah cukup. Bisa juga di sela-sela kita bekerja pasti ada jam istirahat kan, itu kita lakukan stretching ringan, itu juga nggak ada masalah sebenarnya, karena nggak butuh banyak tenaga untuk melakukan stretching. Justru nanti otot-ototnya malah akan lebih rileks gitu, sambil kita lakukan istirahat seperti itu. Ya, jadi ketika puasa, ketika siang kita lemes, itu jadi sebenarnya banyak faktor dan juga banyak hal yang harus kita perhatikan, bukan hanya pada saat siang-siang itu saja, tetapi juga nutrisi pada saat sahur, kemudian istirahat pada malam hari,
dan juga makan minum yang cukup pada saat sahur dan berbuka gitu ya dok. Jadi kalau misalnya lemes pada siang hari itu sangat wajar Iya. gitu. Nah, mungkin dari dokter Iin ada pesan untuk sahabat sehat Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan terkait dengan aktivitas fisik atau olahraga pada saat puasa. Mungkin tadi ada yang belum tersampaikan. Iya, mungkin nanti ada sedikit ini ya. Jadi selain tips-tips tadi, mungkin nanti akan jadi pertanyaan terus berapa lama dok saya harus olahraga gitu kan? Oh, iya. Nah, olahraga itu lamanya kalau di sebuah jurnal disebutkan maksimum adalah 45 menit. Maksimum, dengan waktunya adalah 3 kali seminggu, kemudian harus ada istirahat ya, jadi sehari olahraga sehari enggak, sehari olahraga sehari enggak. Nah, waktunya 30 menit minimal, 45 menit maksimumnya. Kemudian kalau ada orang yang sedang sakit, punya sakit kronis misalnya diabetes, darah tinggi, apakah juga harus olahraga dok? Kan di mereka lagi sakit gitu. Ya sebenarnya mereka tetap harus olahraga, harus tetap latihan fisik gitu ya. Dengan dosisnya berbeda dengan yang pada orang sehat. Jadi kalau pada orang yang punya sakit kronis bisa dilakukan olahraganya 2 kali seminggu. 2 kali seminggu dengan waktunya adalah maksimal 35 menit. Latihannya bisa bermacam-macam, tapi jangan lakukan yang intensitas tinggi. Tuh. Ya, jadi olahraga ini tidak cuma untuk orang sehat, tetapi juga pada orang yang sudah punya sakit juga bisa bermanfaat cukup banyak. Termasuk mengontrol gula darah, dia bisa mengontrol tekanan darah, bahkan kalau mereka punya kolesterol gitu ya, berlebihan, bisa itu dikontrol dengan olahraga. Jadi tidak cuma dengan diet minum obat, justru dibantu dengan olahraga. Nah, nanti kalau misalnya mungkin sahabat sehat RSML ingin konsultasi gitu ya, silakan aja datang ke dokter untuk berkonsultasi. Misalnya olahraga apa dok yang cocok buat saya gitu ya. Bisa datang ke rumah sakit kita di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan gitu ya. Ada dokter Iin. Betul, nanti bisa ketemu saya di Polirehab Medik. Gitu ya dok. Iya. Mungkin dari sahabat sehat RSML masih ada yang ingin ditanyakan ke dokter Iin mumpung sekarang masih ada di live Instagram, atau nanti juga kalau misalnya terlewat dari live Instagram ini bisa langsung ke Poli Rehabilitasi Medik di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Nanti bisa ketemu dengan dokter Iin. Jadwal prakteknya kapan ya dok? Nanti bisa ketemu saya kalau pagi setiap hari Senin, kemudian hari Kamis dan Jumat. Itu sampai dengan siang sekitar jam 1 ya. Hari Senin, Kamis, dan Jumat. Selain itu saya juga ada sore, itu di hari Selasa dan Kamis. Jadi kalau mau datang untuk ngobrol-ngobrol terkait olahraga, konsultasi, tidak ada masalah, silahkan datang aja ya. Oke. Ya, jadi nanti bisa langsung konsultasi dengan Dr. Iin di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Dan untuk sahabat sehat RSML, jika ingin mengupdate terkait informasi di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, baik itu jadwal dokter ataupun kegiatan seperti kegiatan Tanya Dokter saat ini yang tentunya sangat bermanfaat, bila bisa follow akun Instagram dan juga YouTube dan juga Facebook Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan @RSM Lamongan, atau bisa langsung di search Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, nanti akan muncul. Nah, sahabat sehat RSML, dari Dokter Iin masih ada tambahan lagi mungkin? Saya kira sudah cukup Mbak. Sudah cukup. Ya. Dari sahabat sehat RSML juga semoga informasi tadi dari Dokter Iin dapat bermanfaat dan juga bisa diterapkan, terutama ini masih awal puasa, jadi masih puasa sangat panjang. Jadi semoga tubuh kita tetap fit dengan memperhatikan dari tips dari Dokter Iin, dan juga kita dapat olahraga setiap hari, nggak harus setiap hari juga. Bisa 3 kali seminggu, sore-sore sambil ngabuburit seperti itu, karena manfaat olahraga yang sangat banyak sesuai dengan yang dijelaskan oleh Dokter Iin tadi, dengan memperhatikan tips-tipsnya. Di antaranya adalah waktu berolahraga,
kemudian intensitas mulai dari ringan sampai tinggi sesuai dengan kemampuan tubuh kita, kemudian jenis olahraga, nutrisi ketika sahur dan berbuka, dan juga tidak melupakan istirahat gitu ya dok ya. Baik sahabat sehat RSML, jadi karena kita dibatasi oleh waktu juga, jadi live Instagram kita cukup sampai di sini tentang tips berolahraga pada saat berpuasa. Semoga sahabat sehat bisa memperhatikan tips yang tepat untuk olahraga tadi, dan semoga tetap lancar puasanya sampai akhir Ramadan, dan ibadahnya juga tetap maksimal. Amin. Dan olahraganya juga tidak putus. Jadi tetap stay aktif dan selamat menjalankan ibadah puasa sampai akhir bagi yang menjalankan. Terima kasih dari kita dan juga tim PKRS Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.